Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revanda Ahmad Maulana dari Prodi Teknologi Pakan Ternak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai manajemen usaha pakan ternak, khususnya yaitu tentang balance sheet dan perhitungan laba rugi, analisis perbandingan perhitungan, analisis net working capital, analisis rasio, dan analisis SWOT. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama yaitu ada balance sheet. Balance sheet yaitu adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Tujuannya yaitu untuk memberikan gambaran tentang aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Balance sheet ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset yaitu semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, liabilitas yaitu semua kewajiban atau utang piutang perusahaan, dan yang terakhir yaitu ada ekuitas, yaitu hak pemilik atas aset setelah dikurangi liabilitas. Kemudian yang kedua yaitu ada perhitungan laba rugi. Perhitungan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu, misalnya dalam 1 tahun. Tujuannya yaitu untuk menghitung laba bersih atau rugi bersih yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Dari perhitungan laba rugi, nantinya kita akan mendapatkan informasi terkait pendapatan, HPP, laba kotor, biaya operasional, dan pendapatan. Pendapatan sendiri yaitu semua pemasukan dari penjualan barang atau jasa, kemudian HPP yaitu biaya langsung untuk menghasilkan produk, laba kotor yaitu pendapatan perusahaan setelah dikurangi dengan harga pokok penjualan, biaya operasional yaitu biaya untuk menjalankan usaha sehari-hari, dan pendapatan dan beban lain yaitu penghasilan perusahaan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan. Kemudian ada analisis perbandingan perhitungan. Analisis ini melibatkan perbandingan laporan keuangan dari periode yang berbeda atau antara perusahaan serupa untuk mengidentifikasi tren, perubahan, dan kinerja relatif. Tujuannya yaitu untuk menilai pertumbuhan, stabilitas, dan efisiensi perusahaan. Metode analisis perbandingan perhitungan yaitu ada 3 metode. Yang pertama ada analisis horizontal, yaitu analisis horizontal membandingkan pos-pos laporan keuangan selama 2 periode atau lebih. Misalnya yaitu membandingkan dari periode 2023 dengan periode 2024. Kemudian ada analisis vertikal, yaitu membandingkan setiap pos akun dalam satu laporan keuangan dengan basis total dalam periode yang sama. Kemudian ada analisis rasio, yaitu perbandingan yang paling kuat, karena mengaitkan data dari neraca laporan laba rugi. Rasio mengukur hubungan antara 2 atau lebih pos keuangan yang menilai kesehatan dan kinerja perusahaan. Kemudian ada analisis net working capital, yaitu adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar perusahaan. Secara sederhana, analisis net working capital adalah ukuran likuiditas jangka pendek perusahaan dan kemampuannya untuk mendanai operasi harian. Analisis net working yang positif, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup aset yang liquid untuk menutupi seluruh kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan analisis net working capital yang negatif itu menunjukkan bahwa liabilitas lancar melebihi aset lancar. Ini adalah peringatan bahwa perusahaan mungkin menghadapi masalah likuiditas dan kesulitan membayar utang jangka pendek. Kemudian ada analisis rasio, yaitu menghitung dan menginterpretasikan hubungan antara 2 angka dari laporan keuangan. Analisis rasio melibatkan perhitungan dan interpretasi rasio keuangan dari data neraca dan laba rugi untuk menilai kinerja perusahaan. Rasio ini dibagi menjadi 5 kategori utama, yaitu ada likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, aktivitas, dan nilai pasar. Tujuan dari analisis rasio yaitu untuk menilai kinerja masa lalu dan sekarang, yaitu seberapa baik perusahaan beroperasi. Kemudian ada mengidentifikasi tren, yaitu apakah kinerja perusahaan membaik atau memburuk dari waktu ke waktu. Kemudian ada membandingkan dengan kompetitor, yaitu bagaimana posisi perusahaan jika dibandingkan dengan rata-rata industri serupa. Kemudian ada memprediksi kinerja masa depan, yaitu membantu dalam mengambil keputusan investasi dan kredit. Kategori utama dari analisis rasio yang pertama yaitu ada likuiditas. Rasio likuiditas yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek yang jatuh tempo. Kemudian ada rasio solvabilitas, yaitu sejauh mana perusahaan didanai oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri, serta kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka panjangnya. Kemudian ada rasio aktivitas, yaitu mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya. Kemudian yaitu rasio profitabilitas, yaitu mengukur keberhasilan dan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari operasi yang dijalankan. Dan yang terakhir yaitu ada rasio nilai pasar, yaitu mengukur
harga saham perusahaan relatif terhadap kinerja labanya. Rasio ini penting bagi investor dan pasar modal. Kemudian masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah kerangka kerja perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi posisi kompetitif suatu organisasi. Analisis ini mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal, serta potensi dan masalah yang akan datang yang sangat penting dalam merumuskan strategi bisnis. Analisis SWOT ini terbagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi internal dan eksternal. Internal sendiri yaitu terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan. Strength sendiri yaitu berfokus kepada karakteristik yang memberikan keunggulan, sedangkan weakness yaitu karakteristik yang mendapatkan perusahaan pada posisi yang kurang menguntungkan. Sedangkan dari dimensi eksternal yaitu ada opportunities atau peluang dan threat atau ancaman. Opportunities atau peluang yaitu berfokus pada faktor-faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan. Kemudian sedangkan threat atau ancaman yaitu berfokus kepada faktor-faktor eksternal yang tidak dapat menimbulkan masalah atau resiko. Kemudian strength sendiri yaitu adalah kekuatan, sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas internal perusahaan yang menghasilkan keunggulan kompetitif. Kekuatan harus unik, berharga, dan sulit ditiru oleh pesaing. Kemudian ada weakness atau kelemahan, yaitu kekurangan internal yang membuat kinerja perusahaan atau menempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pesaing. Kemudian ada opportunities atau peluang, yaitu faktor-faktor eksternal yang menguntungkan yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif atau meningkatkan kinerja. Peluang seringkali muncul dari perubahan tren pasar, regulasi, dan teknologi. Kemudian ada threat atau ancaman, adalah faktor-faktor eksternal yang berpotensi merugikan operasi atau profitabilitas perusahaan. Ancaman harus diantisipasi dan dimitigasi. Kemudian ada matriks strategi TOS, yaitu kebalikan dari SWOT, yang nantinya akan membantu perusahaan menghubungkan faktor-faktor ini untuk menghasilkan 4 jenis strategi utama. Yang pertama yaitu ada SO atau kekuatan peluang, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk dimanfaatkan peluang eksternal. Kemudian ada WO atau kelemahan peluang, yaitu mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Kemudian ada ST atau kekuatan ancaman, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menangkis atau meminimalkan ancaman eksternal. Dan yang terakhir yaitu ada WT atau kelemahan ancaman, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Dan yang terakhir yaitu ada langkah-langkah analisis SWOT yang efektif. Yang pertama yaitu ada pengumpulan data, yaitu kumpulkan data internal seperti laporan keuangan, kinerja operasional, dan eksternal. Kemudian ada identifikasi faktor, daftarkan faktor-faktor yang relevan ke dalam 4 kuadran SWOT. Kemudian ada evaluasi dan prioritaskan. Tidak semua faktor memiliki bobot yang sama. Beri bobot atau faktor peringkat yang paling penting dan yang paling mendesak. Dan kemudian yang terakhir yaitu ada aplikasi strategi matrik TOS itu. Gunakan matrik untuk mengembangkan serangkaian tindakan strategi yang spesifik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.